Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, kembali lagi di channel Story of Nusantara, channel yang merangkum tokoh bersejarah di Nusantara. Semua rangkuman ini diambil dari referensi, jurnal maupun Wikipedia. Untuk lebih detailnya, silakan sahabat Nusantara membaca buku sejarah di perpustakaan tempat tinggal terdekat. Baiklah, kali ini Story of Nusantara akan membawakan kisah yang sangat epik untuk dipelajari. Berikut kisahnya. Di sebuah desa kecil di lereng gunung berapi, hiduplah seorang pemuda bernama Bagus Songgom. Ia adalah keturunan Ki Gedas Pandawa, seorang bangsawan dari kerajaan Majapahit yang terakhir. Bagus Songgom yang kelak dikenal sebagai Ki Ageng Selo tumbuh menjadi sosok yang religius dan penuh kearifan. Pada masa itu, Kesultanan Demak sedang berada di puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana. Ki Ageng Selo dengan semangat juang yang membara bercita-cita untuk bergabung dengan prajurit Tamtama, pasukan elit kerajaan. Namun, nasib berkata lain. Dalam sebuah ujian keberanian, ia gagal karena dianggap tidak tahan melihat darah. Kekecewaan itu tidak mematahkan semangatnya, melainkan membakar hasratnya untuk menciptakan sebuah kerajaan baru yang berlandaskan keadilan dan kebijaksanaan. Dengan tekad yang kuat, Ki Ageng Selo meninggalkan keramaian kota dan menetap di sebuah desa yang kini dikenal dengan nama Sela. Di sana, ia mengabdikan hidupnya untuk bertani dan memperdalam ilmu agama. Desa Sela yang terletak di sebelah timur Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, menjadi saksi bisu perjalanan spiritual Ki Ageng Selo. Di tengah hiruk-pikuk desa Sela, muncul kabar yang menggemparkan seluruh penduduk. Sebuah fenomena alam yang tak terduga terjadi. Sebuah petir besar menyambar bumi dan menampakkan sosok naga yang menggelegar. Ki Ageng Selo yang tengah berada di sawah menjadi saksi atas kejadian tersebut. Tanpa rasa takut, Ki Ageng Selo menghadapi naga tersebut. Dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya, ia berhasil menaklukkan naga itu. Peristiwa ini tidak hanya menambah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Ki Ageng Selo, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai pemimpin spiritual yang dihormati. Kabar tentang Ki Ageng Selo yang menangkap naga dengan tangan kosong tersebar ke seluruh penjuru tanah Jawa. Sultan Demak sendiri mendengar tentang kejadian ini dan meminta Ki Ageng Selo untuk datang ke istana. Sultan ingin melihat langsung kekuatan yang dimiliki oleh Ki Ageng Selo dan menguji apakah kisah yang beredar adalah benar. Ki Ageng Selo dengan rendah hati memenuhi undangan Sultan. Di hadapan Sultan dan para pembesar kerajaan, Ki Ageng Selo memperlihatkan naga yang telah dikalahkannya. Sultan yang awalnya skeptis menjadi kagum dan memberikan penghormatan kepada Ki Ageng Selo. Sejak saat itu, Ki Ageng Selo tidak hanya dikenal sebagai petani bijak, tetapi juga sebagai penjaga keselamatan desa dari gangguan alam. Sementara itu, di desa Sela, kehidupan berjalan seperti biasa. Namun sejak peristiwa penangkapan naga, desa itu menjadi semakin makmur. Panen padi melimpah dan wabah penyakit yang sering melanda desa seolah-olah lenyap. Penduduk desa percaya bahwa ini adalah berkah dari Ki Ageng Selo yang telah melindungi mereka dari mara bahaya. Setelah peristiwa penangkapan naga yang menggemparkan, Ki Ageng Selo semakin dikenal luas. Namun ia tetaplah seorang petani yang sederhana dan tidak pernah memanfaatkan kepopulerannya untuk kepentingan pribadi. Ia terus mengajarkan kearifan dan kebijaksanaan kepada siapa saja yang datang kepadanya untuk mencari ilmu. Desa Sela berkembang menjadi pusat pembelajaran spiritual. Banyak murid dari berbagai daerah datang untuk belajar dari Ki Ageng Selo. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya hidup selaras dengan alam dan sesama manusia. Ki Ageng Selo juga dikenal sebagai pendiri garis keturunan Raja-Raja Mataram yang kelak akan memainkan peran penting dalam sejarah Jawa. Suatu hari, Ki Ageng Selo mendapat wahyu bahwa ia harus menyiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangannya. Ia memiliki 3 orang anak yang masing-masing memiliki kelebihan tersendiri. Anak pertamanya, Ki Ageng Pamanahan, dikenal karena kepiawaiannya dalam memimpin dan strategi perang.
Anak keduanya, Ki Ageng Enis, adalah seorang yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Sedangkan anak ketiganya, Ki Ageng Mataram, memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Ki Ageng selalu mengajarkan kepada tiga anaknya tentang pentingnya mempertahankan keadilan dan kebenaran. Ia juga menekankan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pesan ini menjadi inti dari ajaran Ki Ageng Selo dan menjadi warisan yang dijunjung tinggi oleh keturunannya. Ketika Ki Ageng Selo merasa waktunya telah tiba, ia memutuskan untuk meninggalkan desa Sela dan menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya. Ia berkelana ke berbagai tempat untuk menyebarkan ajarannya dan pada akhirnya menetap di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Gunung Selo. Di sana, ia menghabiskan sisa hidupnya dalam kesederhanaan dan kedamaian. Di desa Sela, kehidupan berjalan dengan damai. Ki Ageng Selo yang kini dikenal sebagai penakluk petir telah menjadi simbol kekuatan dan perlindungan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa puncak kesaktian Ki Ageng Selo tidak hanya terletak pada kemampuannya menangkap petir, tetapi juga pada kebijaksanaannya dalam memimpin dan mengajarkan nilai-nilai luhur kepada masyarakat. Suatu hari, desa Sela dikejutkan oleh kedatangan seorang pendeta dari tanah seberang. Pendeta itu datang untuk menantang Ki Ageng Selo, ingin membuktikan bahwa kesaktiannya tidak lebih dari sekedar cerita belaka. Pendeta tersebut memiliki ilmu yang tinggi dan dikenal tak terkalahkan. Desa Sela gempar dan Ki Ageng Selo pun menerima tantangan tersebut. Pertarungan antara Ki Ageng Selo dan pendeta itu tidak seperti pertarungan biasa. Mereka bertarung dalam bentuk debat keilmuan yang mendalam tentang alam semesta, kehidupan, dan spiritualitas. Ki Ageng Selo dengan kearifannya mampu menjawab setiap pertanyaan dan tantangan yang diajukan oleh pendeta itu dengan tenang dan bijaksana. Pada akhirnya, pendeta itu mengakui kekalahan dan kesaktian Ki Ageng Selo. Ia tidak hanya kagum dengan pengetahuan Ki Ageng Selo, tetapi juga dengan kerendahan hati dan kebijaksanaannya. Pendeta itu kemudian meminta untuk menjadi murid Ki Ageng Selo, ingin mempelajari lebih lanjut tentang kearifan yang dimilikinya. Kisah ini menyebar ke seluruh penjuru tanah Jawa, menambah legenda Ki Ageng Selo sebagai seorang yang tak hanya sakti, tetapi juga bijaksana. Ia menjadi contoh bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari kesaktian, tetapi juga dari kebijaksanaan dan kemampuan untuk memimpin hati manusia menuju kebaikan. Di penghujung hari, matahari terbenam di ufuk barat, menandakan akhir dari sebuah era. Ki Ageng Selo sang penakluk petir telah meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Desa Sela yang pernah menjadi saksi bisu atas kesaktian dan kebijaksanaannya kini menjadi pusat pembelajaran dan spiritualitas. Kisah Ki Ageng Selo telah menginspirasi banyak orang, dari raja-raja hingga rakyat jelata. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang yang memiliki kekuatan gaib, tetapi juga sebagai guru yang mengajarkan tentang kehidupan dan keharmonisan dengan alam. Ki Ageng Selo berperan penting dalam pembangunan Masjid Agung Demak yang menjadi simbol persatuan umat Islam di Jawa. Ia yang meletakkan batu pertama masjid tersebut, yang kelak menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Jawa. Ki Ageng Selo dihormati sebagai leluhur dari Raja-Raja Mataram. Ki Ageng Selo mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah yang datang dari luar, tetapi yang berasal dari alam diri seseorang. Ia menekankan pentingnya kesederhanaan, ketekunan, dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan. Kisah dan ajaran Ki Ageng Selo telah menjadi bagian dari warisan budaya Jawa. Cerita-cerita tentangnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Hingga hari ini, Ki Ageng Selo dihormati sebagai salah satu tokoh spiritual terbesar di Jawa. Nama dan legenda Ki Ageng Selo terukir dalam sejarah sebagai simbol keberanian, kebijaksanaan, dan spiritualitas. Akhir hayatnya, Ki Ageng Selo memilih untuk menyepi dan bermeditasi di Gunung Selo. Ia meninggalkan dunia fana dengan tenang, namun semangat dan ajarannya terus hidup di hati masyarakat Jawa. Legasi Ki Ageng Selo akan terus abadi, menjadi cahaya bagi generasi yang mendatang. Kisah Ki Ageng Selo tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang diajarkan kepada generasi penerus. Ia menjadi simbol keteguhan hati, keberanian, dan kebijaksanaan. Warisan Ki Ageng Selo terukir dalam sejarah dan menjadi inspirasi bagi banyak orang hingga saat ini. Itulah tadi rangkuman dari kisah kali ini. Semoga
kisah ini menjadi motivasi sahabat Nusantara sekalian agar lebih tertarik dalam kisah-kisah yang ada di tanah Nusantara. Nantikan kisah-kisah selanjutnya hanya di Story of Nusantara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.